Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan ergonomi anatomi. Nah, di sini kami beranggotakan ada 5 orang, yaitu yang pertama ada Cici Permatasari, Maria Engriatinana, Wan Frida Revalina Un, Apris Dwi Haryanto, dan Eka Oktaviana. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian ergonomi. Istilah ergonomi berasal dari bahasa Latin, yaitu ergon atau kerja, dan nomos atau hukum alam, dan dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan. Menurut Suta Laksana 1979, ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja dan sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu dengan efektif, aman, dan nyaman. Anatomi, ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Anatomi regional mempelajari letak geografis bagian tubuh. Setiap region atau daerah, misalnya seperti lengan, kepala, dada, dan seterusnya, ternyata itu terdiri dari sejumlah struktur atau susunan yang umum didapati pada semua region. Nah, struktur itu meliputi tulang, otot, saraf, pembuluh darah, dan seterusnya. Dengan demikian, secara singkat, anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan dan hubungan bagian-bagian tubuh satu sama lain. Tujuan ergonomi. Tujuan dari ergonomi adalah memberikan kesesuaian yang optimal antara manusia dan pekerjaan, di mana manusia ditempatkan pada posisi yang utama dengan memperhatikan kemampuan dan keterbatasan. Kesesuaian yang efektif dan berhasil menjamin produktivitas yang tinggi itu menghindari risiko penyakit dan cedera, serta meningkatkan kepuasan di antara tenaga kerja. Anatomi kecelakaan. Yang pertama ada setiap kecelakaan tidak terjadi begitu saja, pasti ada penyebabnya. Nah, yang kedua, faktor penyebab utamanya majemuk, seperti multi-causality, terus resikonya beragam atau wide spectrum. Yang ketiga, kecelakaan suatu kejadian tidak direncanakan dan tidak dikehendaki. Yang keempat, kecelakaan terjadi karena kondisi atau tindakan tidak aman. Yang kelima, kecelakaan menimbulkan kerugian fisik, kerugian material atau alat, atau gangguan pada proses produksi. Selanjutnya ada faktor resiko ergonomi anatomi. Yang pertama ada gaya berlebih. Gaya berlebih adalah usaha mengekspor tenaga dalam tubuh untuk menjangkau atau menggerakkan suatu benda. Peregangan otot yang berlebihan terjadi pada saat pekerja melakukan aktivitasnya dengan mengerahkan tenaga yang besar seperti aktivitas mengangkat, mendorong, menarik, menahan beban yang berat. Yang kedua ada postur janggal. Postur janggal adalah keadaan tubuh yang tidak sesuai dengan mekanisme posisi sehat dan dapat beresiko menimbulkan musculoskeletal disorders. Memperpanjang pencapaian dengan tangan, twisting, berlutut, jongkok. Postur janggal lawan dari posisi netral. Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat gravitasi tubuh, maka semakin tinggi pula resiko kejadian keluhan otot skeletal. Yang ketiga ada posisi tidak bergerak. Posisi tidak bergerak adalah posisi statis dengan tubuh sedikit sampai tidak melakukan pergerakan. Perawat ruang bedah di mana sedang melakukan tindakan pembedahan akan berdiri cukup lama. Hal ini dapat berkontraksi otot dan cepat lelah. Pada waktu diam, di mana pergerakan yang tidak berguna terlihat. Pengerutan suplai darah tidak mengalir baik ke otot. Tujuan penerapan ergonomi. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental dengan meniadakan beban kerja tambahan atau fisik dan mental, mencegah penyakit akibat kerja dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan jalan meningkatkan kualitas kontak sesama pekerja, perorganisasian yang lebih baik, dan menghidupkan sistem kebersamaan dalam tempat kerja. Yang ketiga, berkontribusi dalam keseimbangan rasional antara aspek-aspek teknik, ekonomi, antropologi, dan budaya dari sistem manusia mesin untuk tujuan meningkatkan efisien sistem manusia mesin.
Tantangan aplikasi ergonomi. Tantangan aplikasi ergonomi lanjut adalah bagaimana semakin berperan dalam mengembangkan pola hubungan antara manusia dan mesin dengan lingkungan sekitarnya untuk mencapai suatu sistem kerja aman, nyaman, dan efisien. Contoh aplikasi dalam 3 bidang yaitu desain pada sistem manusia-mesin, yang kedua desain pada consumer good dan sistem service, yang ketiga desain pada lingkungan kerja. Jadi kesimpulannya, ergonomi dalam aspek anatomi berkaitan dengan penyesuaian lingkungan kerja atau produk terhadap karakteristik fisik manusia. Hal ini mencakup desain peralatan, perabot, atau alat kerja agar sesuai dengan struktur tubuh manusia, seperti tinggi meja kerja yang tepat, posisi duduk yang ergonomis, serta penggunaan alat dengan mudah tanpa menyebabkan ketegangan atau cedera pada tubuh. Prinsip-prinsip ini membantu meningkatkan kenyamanan, efisiensi kerja, dan kesehatan pengguna. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.